proses belajar mengajar. Nggak podo karo di Indonesia. Ana siswa siji sing juara lomba nyanyi ngono, kepala sekolah sak bupatine nyambut kabeh, ngomong kabeh. Kalau di Korea enggak boleh. Terus tapi juga ada kebebasan berekspresi. Mbak, saya tanya, kenal nggak istilah Gangnam Style? Ah, ro kabeh. Terus pun ya makin ro kabeh niki. Hebat kan? Style itu artinya ya style, gaya. Mbak, gang itu bahasa Korea, bahasa Indonesia kali atau sungai. Jadi sungai itu bahasa Korea gang. Namanya Sungai Nam, Gangnam. Jadi nek maghrib itu di bantaran Sungai Nam itu semua yang mempunyai kreasi dari koreografi, dari model rambut itu yang potongannya kayak ayam barangku, di situ diluapkan semua sampai ada dance dan lain-lain. Jadi ojo tersinggung ya, perasaan ojo tersinggung. Yang disebut Gangnam Style itu sesungguhnya pola hidup produk kali. Loh, iku hasilnya teko kali 6. Duduk apik iku enggak sembongan dek kali. Sampeyan ndelok ora gak mentolo. Lho ngono ndek kene digawe gaya. Padahal itu produk kali, pinggiran kali. Yang saya ceritakan ini siji malih bagi mereka yang nilainya niku jelek, umpamane rankingnya carry dhewe. Niku sama dengan di Mesir, wong tuane ya isin, areke ya isin, sampai ada namanya jembatan di Han, itu jembatan curam, iku nggone bunuh diri. Nek kira-kira bijine elek iku bunuh diri. Sampean contoh pinter tok, hebat serius tok, aja dicontoh bunuh dirinya tok. Tapi aneh, di jembatan Han itu ada etalase, ono telepon bebas pulsa, ada notes, ada pulpen. Bagi siapa yang mau bunuh diri, dipersilakan nulis surat wasiat dhisik. Contohnya sepatunya dinakno iki, tas dinakno iki, kelambinan iki. Nah, baru di situ tuh ada bunuh diri. Itu kehebatan dunia sekarang. Mesir, anak-anak Mesir, anak-anak Korea itu maju-maju. Yang Mesir ilmunya hebat-hebat, yang teknologi di Korea hebat-hebat. Tak terus nomane. Sing Korea ini menarik betul. Sampean bayangkan yang namanya dunia fish up apa ya? Sing wis lulus TOEFL tadi loh. Sing operasi plastik. Alah, itu di pinggir-pinggir jalan dan bisa maju termodern di dunia. Bahasa GTV jeketek kawitane itu ternyata informasi dari pondok pesantren, dari kitab sampeyan, kitab suci Al-Quran, ceritane dulu fakultas kedokteran itu, sebuah fakultas kedokteran itu ada dosen yang berpikir apakah tenggone kitab suci niku wonten keterangan masalah kulit. Lha aneh sih, wong Korea gak ngerti bahasa Arab, nugasi mahasiswa kedokteran, kamu silahkan mencari di kitab suci apa saja cari informasi apa kata kitab suci tentang kulit. Deleki kabeh sing Konghucu, sing Buddha, sing Nasrani, sing sembarang deleki kabeh. Hasilnya kosong. Kecuali seorang mahasiswa muslim mengajukan temuannya, Pak dosen, saya menemukan informasi tentang kulit di kitab suci Al-Quran, cuma konteksnya ini konteks neraka di akhirat. Didelok terjemahannya, didelok, dipelajari, diambil dari Kullama
nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, bahwa di neraka itu tiang disiksa hancur kulitnya sampai mateng, nadijat mariku dibalik maneh, direnovasi maneh dadi anyar maneh, badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Subhanallah, di tafsir manapun, di pondok manapun menafsiri ayat badalnahum juludan ghairaha ini konteknya kontek neraka, wong disiksa kulitnya mateng ganti anyar. Kabeh semua kitab tafsir seperti itu, kecuali tafsirannya Fakultas Kedokteran di Korea ini, bahwa itu informasi ilmiah. Sesungguhnya kulit itu memakai sistem permajaan sel. Loh, kok ya iso ya? Ayat akhirat dadi temuan sistem permajaan sel. Jadi sel itu punya permajaan untuk kulit. Dari kata badalnahum. Teliti, akhirnya Korea menjadi negara yang paling maju di dalam persoalan kulit, termasuk bedah plastik dan fish up. Waduh, sampean di Al-Multazam sudah punya bekal, tinggal mengembangkan. Seriusnya ini loh, sing kirang kita ini. Pun niku wau Mesir, kemudian Korea. Saat ini balik teng pribadi. Imamuna Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi alaih, waktu cilik memang anak yatim, ibunya ini orang miskin, dan beliau ini oleh belajar hebat, belajar ke Imamuna Malik, tapi dengan keadaan yang nggak punya, sampai diceritakan beliau ini dalam mencatat, gawe catatan apa yang diajarkan Imam Malik itu sampai luruh kertas pesen dek nggone kantor-kantor, Pak, nek ono kertas apik pun dibuang, kula ambile digawe ngaji. Saking miskine tapi saking nyerenge kepengin dicatatan akeh. Begitu dicatat bagus, banyak, rapi, wis akeh numpuk, pinter wis. Semua catatanipun Muhammad bin Idris kecil ini ditokno saka kamar kabeh, terus dibakar, diobong. Koncoe mesti protes, ya Mat Muhammad, awakmu iki gendeng apa sampel? Dilokno, awakmu nyateti keterangane guru ngaji kayak begitu srina wengi mencatat. Lah saiki sudah kumpul kok diobong iki lho. Awakmu ki sampel apa gendeng? Dilokno seperti itu. Muhammad bin Idris sudah menyiapkan jawaban, al-ilmu fis sudur la fis sutur, bahwa ilmu itu sudah saya save, sudah saya apal, sampun saya masukkan di dalam hati, dan ilmu itu bukan yang keleleran di catatan-catatan. Wis masuk kabeh, wis dihafal kabeh. Apa gawene catatan? Wong wis apal kabeh. Wis piye mulai saiki sing durung lulus to sing jange iki wani enggak niru Imam Asy-Syafi'i. Kurang 3 dina ujian, catatanmu, bukumu iku obongen kabeh. Piye Mbak? Kurang 5 dina, kurang seminggu ujian, semua buku catatan bakar semua. Nek ditakoni bapake, ibuke, lho kok diobong? Kecil Bu, sudah saya save, kontrol S di sini sudah. Apa?
sing delok catetan kok sing goblok-goblok tok sing wis apal gawe apa buka gak kanggo. Piye wani ngono enggak kira-kira? Ya kudu ngono. Dadi mlebu kelas wae ujian itu tinggal apa tinggal nantang wis soal apa terserah wis kabeh sudah siap. Nah, itulah kita ambil semangatipun seperti Imamuna Asy-Syafi'i, semangatnya orang-orang mahasiswa di Mesir, semangatnya orang-orang yang di Korea, bahwa ilmu ini betul nggak ada habisnya, dan menurut kita sama-sama mengerti kabeh derajate wong sing duwe ilmu niku dhuwur. Niku pun untuk menyemangati pun. Balik malih di mateng pondok Al-Multazam niki. Apalagi ini sekian banyak, ini kan tamat aliyah. Tamat aliyah ini benar-benar mempunyai modal yang sangat cukup. Napa malih sampean sudah mengerti baca kitab. Kita terus terang ya, kula iki ketepaan melok-melok dadi dewan juri MKK Musabaqah Qiraatil Kutub di nasional. Kalau di nasional niku ono kelas ulia, ono kelas usta, ono kelas ula. Kalau di kelas al-ulia kula ketepaan bagian tafsir. Yang kemarin diwaca itu tafsir Imam An-Nawawi. Kalau dulu kan berubah-ubah, kadang Ibnu Katsir, pernah juga Al-Marohi, tapi untuk kemarin pakai Maroh Labid. Ono sing maca Muroh ya terserahlah itu. Nah, kalau fikihnya yang dibaca Fathul Mu'in. Ini bahwa di Indonesia memperhatikan betul mereka yang membaca kitab, karena benar-benar di Indonesia ini penduduknya sangat serius dalam menggali ilmu agama. Ada yang di tafsir, ada yang di hadis, ada yang di spesial kitab dan lain-lain. Makanya Ma'had Ali, kalau yang spesial agama ini, yang Ma'had Ali di Indonesia ini sampun banyak. Ada yang biasanya fikih dan usul, ada yang hadis dan ulumuhu, dan seterusnya. Untuk niku panjenengan kabeh iki putra-putrane yang dimondokkan di sini ini betul-betul mempunyai bekal yang sangat banyak. Tidak sekedar mengerti agama, tidak sekedar iso maca kitab, malah sampai dibekali bahasa Inggris, ada TOEFL tadi. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ojo sampai sampean menyesal seperti saya. Dulu waktu saya kunjung di Massachusetts, itu pas hari Jumat oleh masjid kampus itu saya diminta untuk khutbah. Iya, nek khutbah ndek Tebu Ireng. Lagi khutbah di Amerika. Bahasa Inggris saya itu pasif, gak entos. Nek kira-kira dialog ono sik patah-patah titik, ono translator titik nyembung. Tapi nek wis monolog khutbah iku piye? Saya terpaksa menolak, dan saya Masya Allah, ojo sampai koncoku serendah saya ini gak entos. Aku biyen la opo? Aku gak iso bahasa Inggris, Mbak. Iso ku mek telu tok. I love you and you love me. Akhirnya I karo you lep-lepan dek kali kono. Mbok sing sapa sing bodoh-bodoh. Wes ojo sampai begini ini. Kalau dunia ini mau sampean kuasai, wajib untuk mengerti bahasanya. Bilisani qaumihi, seperti yang disebut oleh Al-Quran. Untuk itu semakin hari nyuwun sewu, agama di negara maju ini
Semakin hari Islam itu semakin ngetren dan semakin prestisius. Sampean percaya apa tidak? Terserah sekarang. Di Amerika itu setelah kasus WTC dulu dibom, itu membutuhkan banyak informan, guru-guru agama, guru-guru sufistik, bahkan guru-guru tentang syariah, karena dianggap agama Islam yang paling mumpuni. Wes tak dudono siji kasus. Maaf ya, saya nggak mau nyinggung agama lain. Ndak. Ada agama yang hanya menikahkan saja. Nek wis dinikahno, diikat oleh tali Tuhan, itu gak ono syariat tolak, itu gak ono. Tadi gak boleh. Ya wis, lah engko nek gak cocok piye? Kalau gak cocok, gak ada syariat pegatan tuh, ndak ada tolak tuh, ndak ada. Nek gak cocok ya wis ngali dewe-dewe, engko ndelek pasangan dewe-dewe. Suatu ketika ada artis top, ada orang ternama sudah punya anak, terus gak cocok, pisah dewe-dewe. Keduanya menginginkan ngeramut anak itu, kembali ke pusat agamanya. Iki piye keputusannya, piye anak iki keputusannya piye, secara agama piye. Mereka balik nggak menemukan perawatan anak. Subhanallah, mampir tanya kepada orang Islam di Islamic Center, oh ada keputusan anak, dibuka noe wong tau mondok ning gone Al Multazam, Fathul Qorib bab hadonah, bahwa anak iki nek umur 7 tahun melok mboke, nek wis di bawah umur 7 tahun umur melok mboke, kalau setelah itu disuruh milih. Keputusan itu melegakan orang yang non muslim yang ada di kitab kita. Dan jangan ragu, kitab suci ini, maaf ya, menurut catatan, apalagi ini peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kemarin itu terus ngetren, dibicarakan terus. Masa sih seorang Muhammad manusia bisa menembus ruang angkasa begini, dicacat, diserang mendal, dicacat, diserang terbukti. Menurut penelitian, catatan mereka yang membuktikan kebenaran Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang, sudah terbuktikan sekitar 400 persoalan. Harus gagah kita. Sudah terbuktikan 400 persoalan. Maaf, tak gawekno sing guyonan saja. Di Inggris iku wong ngerasani, ilmuwan ngerasani ning ngene. Al-Quran tuh ngapain sih? Kok membicarakan warna favorit baju pakaian penduduk surga, yang oleh Al-Quran disebutkan warna favorit baju pakaiannya ahli surga itu warna hijau. Aliyahum thiyabus sundusin khudr. Kata hijau saja iki dinyek karo orang ini. Gusti Allah gak terima satu kata khudr yang menunjukkan warna favorit pakaian ahli surga dicibir, dinyek. Gusti Allah gak terima. Yang menjawab adalah tim dokter bedah. Tim dokter bedah dulu itu waktu mengoperasi besar itu pakaian seragamnya itu putih, pakaiannya putih. Tapi karena pekerjaannya berat,
Maka tim dokter bedah di Amerika itu membuat terobosan ingin ruangannya ini lebih tenang, pikiran lebih tenang, biar operasinya sukses tepat tanpa resiko kesalahan. Seminar-seminar akhirnya disepakati ruangan dokter bedah termasuk pakaian dokter yang operasi itu diganti warna hijau. Saya sampean delok dokter sing operasi saiki bajunya putih tak hijau, ganti hijau. Dulu itu putih karena dianggap warna itu lebih menyejukkan. Itu Gusti Allah menjawab perkara wong Inggris sing ngrasani warna favorit penduduk surga. Gak terima ngono, sing durung tahu ning gone Inggris wis meneng wae tak ceritani ae Bapak wis. Ada pedesaan sing kira-kira ya kayak pacet ngono bae. Ketikungan begini, biasa itu gelek orang bunuh diri di situ. Dari lalu lintas berikhtiar macam-macam, akhirnya seminar memutuskan piye carane mengurangi angka kecelakaan di tikungan curam tadi itu. Semua lingkungan itu dihijaukan, ditanduri sing hijau-hijau, semua vignette semua dihijaukan. Subhanallah, tahun berikutnya dicatat angka penurunan kecelakaan bisa mencapai 70%. Bener mana Gusti Allah gak gelem. Ilmu sampean ini ilmune Gusti Allah, menang mesti. Pun tak balik mana mantep. Gak bisa Al-Quran dicacat sak huruf gak. Iki sing terkait ilmu nahwu, siap-siap. Sing kelas 3 sing lulus siap-siap ya. Siap ya? Ada seminar di Mesir. Makalahnya banyak, sekitar 14 makalah untuk menyorot Al-Qur'anul Karim. Salah satunya di bidang filologis atau bahasa. Ternyata pemakalah ini karena kepengen ndeleki kelemahan salai Al-Qur'an dari segi